Selamat datang di Desa Kalinanas. Desa Kalinanas merupakan bagian dari Kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali. Kecamatan Wonosamodro merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Wonosegoro. Luas wilayah Desa Kalinanas terbentang sebesar 482,62 hektar dengan jumlah penduduk Desa Kalinanas sebanyak 2.600 jiwa. Desa Kalinanas terbagi menjadi 7 dukuh, yaitu Dukuh Cawengkal, Dukuh Gebang, Dukuh Tempuran, Dukuh Kedung Bibis, Dukuh Kaliwuni, Dukuh Kalinanas, dan juga Dukuh Rejasari. Desa Kalinanas ini terdiri dari 7 dukuh yang artinya 21 RT. Di sini penduduknya kurang lebih juga 3 ribuan. Pada umumnya untuk warga di Desa Kalinanas karena mayoritas petani dan peternak. Jadi dalam segi pekerjaan kebanyakan di sini memang bekerja di pertanian dan peternakan. Banyak yang istilahnya cara wong Jawa ngopeni, yaitu ngopeni sapi, kambing, dan lain sebagainya. Desa Kalinanas juga memiliki prasarana umum, yaitu 2 SD negeri, ada SD 1 Kalinanas dan juga SD 2 Kalinanas, serta terdapat pula puskesmas desa atau yang sering disebut dengan PKD oleh warga desa sebagai fasilitas kesehatan Desa Kalinanas. Dan di setiap dukuh di Desa Kalinanas juga memiliki musola, sarana olahraga seperti lapangan, dan juga balai dukuh. Dari pemerintah desa, kategori dari saya sendiri dari dahulu sampai sekarang, mungkin sekarang sudah dibilang cukup baik. Untuk menyeluruh program pemerintah desa sudah menyentuh di masyarakat, khususnya 2-3 tahun ini prioritas kegiatan buat jalan usaha tani yang mana merupakan jantung para petani. Aksesnya ke ladang bisa baik, untuk daya angkut juga bisa maksimal, untuk waktu juga bisa efisien. Untuk infrastruktur sendiri memang jalan khususnya di Desa Kalinanas ini lebih dipentingkan di dalam sawah ataupun transportasi jalur sawah gitu. Kami juga membangun misalnya jalan usaha tani yang untuk mendekatkan transportasinya itu, jadi nanti putaran open sangat sedikit, artinya mungkin lebih efektif pengembangan di tanggi seperti itu. Sini sudah cukup baik ya Mbak ya, karena kan dari segi kesehatan sendiri, kalau masyarakat itu mengalami mungkin hanya sekedar batuk pilek aja, sudah dekat dengan bidan-bidan. Misalnya di PKD sini juga setiap hari saya di sini, mereka dengan keluhan yang dirasakan di badannya itu bisa sedini mungkin mengetahui apa yang mereka rasakan gitu. Jadi nggak harus bergantung ke yang lain gitu aja. Kemudian juga ada posyandu, ada posyandu untuk balita itu juga ada. Kemudian pos pindu itu untuk yang umur 18 sampai dengan 58 tahun. Kemudian lansia juga ada posyandu, ibu hamil dan ibu hamil, ada posyandu ibu hamil juga. Ya, kita yang dari puskesmas itu hanya istilahnya mengampu aja. Jadi tetap yang melaksanakan adalah kader-kader desa. Semua ya kan gotong royong ada, terus ya semua kegiatan ibu kan senam pagi, terus setiap hari Minggu, terus posyandu lansia semua dikerjain banyak. Sebetulnya di Kalinanas itu posyandu cuma ada 3 pos, jadi 3 kebayanan.
Nirmala Suri 1, 2, dan 3. Cuman karena kemarin itu ada corona itu, saya sepakat untuk lebih mengurangi kerumunan kan. Jadinya masing-masing dukuh saya buat pos sendiri. Nah, setelah corona sudah mulai berkurang, mereka nyaman dengan hal seperti itu karena nggak terlalu jauh untuk berangkat posyandu. Jadinya untuk posnya kan sekarang jadi nambah 3 pos jadi 6 pos. Nah itu jadinya untuk peralatannya otomatis kurang karena memang awalnya dari puskesmas itu hanya menyediakan 3 pos saja untuk peralatannya. Hambatannya karena mungkin medannya tempat kita seperti ini jalannya yang rusak parah itu, jadi beberapa ibu hamil itu kalau mau kesini memang mereka agak kesulitan gitu. Jadi untuk lewat jalan yang seperti nanjaknya terlalu tinggi mereka nggak berani karena alasan kesehatan juga. Misalkan ada pelatihan-pelatihan gitu yang berangkat hanya itu saja. Tapi mereka sergap itu, saya suka di situ nggih rajin lumayan. Sampai ya kadang susah gimana gitu. Kalau nggak datang ya saya cariin satu-satu gitu. Kalau nggak datang. Keterbatasan akses pendidikan untuk jenjang SMP dan juga SMA menjadi masalah serius yang sedang dihadapi oleh desa. Selain itu, keterbatasan infrastruktur desa Kalinanas seperti jalan dan juga sulitnya akses air bersih masih menjadi permasalahan utama. Selama ini ribuan tahun kita tidak punya air. Ketika kemarau pastilah tidak air. Walaupun sudah hampir selesai untuk air, karena di sini hampir ratusan tahun beberapa titik di Dukuh ini kalau musim kemarau seperti ini banyak tangki yang masuk stor air untuk konsumsi masyarakat. Tapi di tahun 2023 ini alhamdulillah untuk ini sudah mulai hampir semuanya pendukung itu air kecukupan di kala kemaraunya. artinya di kebutuhan air untuk desa Kalinanas hampir selesai, tinggal perapian saja. Itu komitmen pemerintah desa agar tetap membuat sistem untuk perairan bisa terpenuhi di masyarakat. Jadi di sini pertanian masih sangat tradisi yang menjadi andalan untuk kehidupan di desa kami adalah menanam misalnya jagung, padi, terus ada katan dan yang lain gitu pasti itu seperti itu. Kita punya luasan tanah ini sekitar 484 hektar. Artinya untuk kebutuhan tani kita lahannya cukup, hanya kita belum bisa memaksimalkan untuk pulahan tani itu sendiri. Jadi masih banyak kendala, misalnya sumber daya manusia juga berimbang dengan persediaan sumber daya alamnya itu. Tentunya masih banyak yang harus diperbaiki, satu SDM di masyarakat karena di sini mayoritas juga petani, sehingga perlu inovasi ataupun terobosan-terobosan untuk bertani secara milenial ataupun secara modern, sehingga peningkatan ekonomi di desa Kalinanas tidak monoton. Desa Kalinanas memiliki potensi yang luar biasa. Perkebunan nanas menjadi salah satu ikon di desa Kalinanas. Dengan lahan pertanian dan keragaman alamnya, menjadi modal berharga bagi pengembangan pertanian dan juga pariwisata desa. Karena di setiap dukuh di desa Kalinanas memiliki potensi unggulan masing-masing, seperti Dukuh Congkal, Gebang, Kedung Bibis, dan Tempuran memiliki potensi pada sektor pertanian dan juga peternakan. Lalu ada Dukuh Kaliweni, Kalinanas, dan Rejosari yang memiliki potensi unggulan pada sektor UMKM berupa keripik pisang, keripik singkong, dan anyaman besek.
bagi pemerintah desa, harapan kita bisa konsisten dengan pembangunan di usaha taninya dan Sarpas memain istilahnya untuk pembangunan pro pada masyarakat sehingga kesejahteraan di desa Kalinanas ini benar-benar bisa terwujud. Jika pemerintah memperhatikan pendidikan yang ada di desa Kalinanas ini, mungkin ke depan dalam membawa desa Kalinanas ini mengikuti arus modernisasi bisa lebih baik lagi, baik dalam mengelola pemerintahan, mengelola sistem, ataupun mengelola lingkungan yang ada di desa Kalinanas sendiri. Keharapan Ibu ya lebih maju, lebih semangat kita bekerja gitu aja. Yang penting kan pada hidup rukun, sejahtera, aman, sejahtera gitu aja. Bisa lingkungan bersih, sehat. Tujuan kita kan menuju hidup sehat, sejahtera. Kemiskinan warga kita